Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu guru semuanya. Selamat malam. Dengan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang modul 1.3 terkait dengan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit mengingatkan tentang kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian terkait dengan gangguan teknis adalah hal yang biasa. Oke, untuk memulai gimmick kita malam ini, barangkali ada yang bisa memimpin doa. Pak Panji, mungkin Pak Panji monitor. Pak Panji, mangga mimpin doa. Siap. Marilah teman-teman sebelum memulai kegiatan pertemuan hari ini, kita membaca doa dengan membaca Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan kembalikan lagi ke Pak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panji sudah berkenan memimpin doa untuk pertemuan kita di malam hari ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tujuan sesi kita pada pertemuan modul 1.3 ini adalah kita bisa memahami konsep pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, agenda kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama pembukaan, kemudian aktivitas 1 tentang role play, aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik, kemudian yang terakhir adalah analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada pertanyaan mantik Bapak Ibu. Bagaimana praktek pembelajaran Ibu yang berpusat pada peserta didik itu? Apakah apa yang menandakannya? Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah mempraktikkan bahwa pembelajaran kita berpusat pada peserta didik atau masih belum Bapak Ibu? Silakan ada yang bisa raise hand. Jadi bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, mungkin sudah dibahas dari pertemuan sebelumnya bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu yaitu guru hanya sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai subjek yang harus selalu berperan terhadap pembelajaran, tapi hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu masih memanfaatkan peluit sebagai senjata utama untuk bisa memimpin peserta didik di lapangan. Nah, di sini apakah saat ini Bapak Ibu lebih banyak bersuara atau menggunakan peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Silakan boleh Bapak Ibu di kolom chatnya boleh diklik, boleh diketik di kolom chatnya terkait dengan pembelajaran yang saat ini Bapak lakukan. Apakah masih mengandalkan
peluit atau mengandalkan suara atau kode-kode dari Bapak Ibu guru? Silakan bisa manfaatkan kolom chatnya Bapak Ibu. Silakan, belum ada yang mengetik ini. Oke, masih Pak Denny masih mengandalkan peluit. Sesekali membunyikan peluit, ya Pak Teguh. Kemudian berikutnya masih menggunakan peluit juga. Iya betul, oke. Oke, rata-rata masih menggunakan peluit Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu berpusat pada peserta didik, sebenarnya penggunaan peluit itu harus mulai diminimalisir, dalam artian kita harus sudah menggunakan kode-kode atau misalkan bunyi-bunyian atau suatu hal yang memang bisa menjadikan anak itu lebih memahami konten pembelajaran yang kita laksanakan. Contoh misalkan dengan nyanyian atau misalkan dengan kode 1 atau 2 gitu dan sebagainya. Itu juga bisa dimanfaatkan, atau misalkan dengan menirukan gerakan binatang atau apa sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi lebih variatif Bapak Ibu. Nah, itu bisa digunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, gambar berikutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, di sini juga ada pertanyaan. Apakah harus sesuai perintah guru? Misalkan contoh dalam berbaris. Apakah dalam berbaris masih menggunakan formasi yang seperti ini, misalkan 3 bersab, 4 bersab, dan seterusnya? Apakah ada alternatif lain ketika membariskan barisan, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu manfaatkan kolom chatnya lagi. Apakah masih manfaatkan komando seperti ini? Jadi guru berada di depan, kemudian siswanya itu berbaris di seperti ini, bersab atau berbanjar. Apakah Bapak Ibu masih menggunakan pola yang seperti ini, ataukah ada modifikasi pola yang lain seperti misalkan lingkaran atau titik bertumpu dan sebagainya? Silakan Bapak Ibu manfaatkan kolom chatnya. Oke, berbaris melingkar Pak Denny, kemudian Pak Adul bentuk barisan 4 saf dan lingkaran. Ya, kadang-kadang masih menggunakan Pak Iman juga untuk berbaris, kadang melingkar, kadang berbaris 4 saf. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, paradigma yang sekarang kita ketahui bahwa memang guru PJOK masih sangat-sangat mengandalkan peluit. Bagaimanapun itu sebagai, mungkin bisa dibilang senjata kita selain stopwatch Bapak Ibu ya. Selain stopwatch, itu jadi andalan kita untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran agar mempermudah, agar tidak terlalu banyak suara yang kita keluarkan sehingga akan menguras energi. Tapi ini juga berkaitan dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, itu harus mulai diminimalisir karena memang anak-anak ini mungkin menilai bahwa menggunakan peluit itu harus seperti gaya-gaya komando atau gaya militer lah, seperti itu. Sedangkan di pembelajaran itu harus kira-kira anak-anak itu diberikan keleluasaan dalam pembelajaran. Kemudian terkait dengan formasi pola berbaris, nah itu juga sama. Sebenarnya banyak modifikasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi di di kolom chat, bahwa selain berbaris bersaf atau berbanjar, bisa juga menggunakan pola lingkaran, letter U dan sebagainya. Itu bisa bisa lebih memfokuskan anak daripada gerakan pola berbaris seperti ini. Kadang-kadang anak yang di belakang itu mungkin akan lebih kurang terawasi Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan pola lingkaran sehingga mereka itu berpusat
pada kita yang ada di tengah seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut. Apa kata pakar? Nah, saya di sini akan membuka sedikit tentang video. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, itu adalah sedikit gambaran terkait dengan pembelajaran yang lebih menekankan pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, memang sangat sulit untuk kita sebagai guru PJOK untuk memberikan sepenuhnya keluasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang memang mereka sukai. Bahwa di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kan kita menyusun rencana pembelajaran juga harus sesuai dengan kondisi kita yang ada di sekolah, misalkan di daerah pesisir dan sebagainya. Anak-anak itu bisa memilih pembelajaran PJOK yang memang mereka senangi seperti itu, jadi memberikan kebebasan. Nah, di sini manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi sangat banyak sekali. Karena apa? Karena mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka, mereka bisa menuangkan ide-ide mereka untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. And we know from all the research that when Oke. Nah, ini ada aktivitas 1. Mari kita melakukan aktivitas role play atau bermain peran. Nah, nanti di aktivitas ini Bapak Ibu dituntut untuk bisa memerankan peran. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya nanti terdiri dari 2 orang. Nah, nanti kita role play ini atau aktivitas pembelajaran capaiannya dalam sendiri memahami gerak fundamental. Nah, gerak fundamental ini ada gerak dasar yang dilakukan oleh peserta didik ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmen atau penilaian yang akan dilakukan adalah melakukan self atau peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan dan diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, oke, langsung saja di sini Bapak Ibu. Nah, nanti langkah-langkah yang akan kita tempuh adalah fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut, misalkan 1 dengan 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Kemudian yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti Bapak Ibu akan ada contoh gerakan dan disilakan Bapak Ibu bisa memilih gerakan yang Bapak Ibu sukai sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian sebelum melakukan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, nanti denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dilakukan 6 detik ya. Dikalikan 6, maaf, kali 6. Mungkin ini kita biar lebih gampang nanti kita dibalik aja ya. Jadi nanti kita melakukan selama 6 detik ya. Nanti kita kalikan 10. Nah, seperti itu. Kemudian cara pilihan gerakan denyut nadi awal yang
split set. Nah, nanti saya akan tampilkan splitnya. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di split set. Yang terakhir adalah kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan oleh peserta sebelumnya. Nah, nanti akan saya bagian split setnya. Sebentar Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan memilih aktivitas gerakan. Nah, nanti tabelnya seperti ini kira-kira, nanti di Google Slide-nya nanti saya akan kirim di room chat, nanti bisa. Nah, nanti pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Syarat pilihan gerakan Bapak Ibu, apakah nomor 1 gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, apakah yang kedua jumping jack, apakah yang ketiga lari di tempat, apakah yang berikutnya gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, kemudian yang kelima loncat di tempat. Nah, nanti gerakannya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang pertama, nanti lakukan gerakan sesuai pilihan Bapak Ibu pasangannya. Melakukan observasi gerakan temannya. Nanti ada gerakan seperti ini. Nanti saya akan munculkan videonya. Nah, ini adalah video yang nanti Bapak Ibu pilih, silakan sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya, terkait gerakan fundamental. Sebentar, saya akan mempersiapkan dulu untuk oke. Izin bertanya Pak Anton. Bentar, Pak. Iya, Nanti Pak. Silakan Pak. kalau ada kelompok yang sama gerakannya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, boleh. Nah, di sini Bapak Ibu pentingnya terhadap terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini adalah peserta didik bebas memilih gerakan yang ia sukai. Nah, seperti itu. Makanya ini juga pembelajaran buat kita, bahwa pilih mana gerakan Bapak sukai. Nah, silakan Bapak Ibu bisa diakses di kolom chat untuk slide-nya. Pak Ian monitor bisa diakses untuk Google Slide-nya di kolom chat. Akses ditolak, mungkin ininya masih belum yang memiliki link tuh Pak Anton. Oh iya, Ininya pengaturan linknya masih private. maaf ya, sebentar. Oh iya, di sini masih. Oke, ini editor. Sebentar, ya maaf Pak Ian, saya lupa di sini. Oke, saya coba kirim lagi di ini ya, di room chat. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Sudah bisa Pak Anton, sudah bisa diakses. Nah, saya ingin share screen lagi ya, stop screen dulu di sini. Oke, sebentar. Tampil dulu Mbak Ian, maaf.
Ya, Banten. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil ininya, share screen-nya? Ya, tampil. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa di situ ada gerakan nomor berapa yang Bapak Ibu pilih, ya. Nanti ada di situ. Kemudian nanti klik segitiga yang menghadap ke bawah ini. Nanti silakan Bapak Ibu pilih gerakan yang Bapak Ibu inginkan, ya, atau Bapak Ibu sukai dari gerakan yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini, nah nanti bisa dilihat, nah ada gerakan 1, gerakan 2, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu ya paham ya? Sebentar saya ini lagi gerakannya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih gerakan mana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti kita praktek Bapak Ibu ya. Sini kita akan praktek. Nah, Lagi ngantuk, Pak. biar biar semangat Pak Panji. Biar Minum kopi semangat. dikit, Bos. Lagi ini kasur di kawan gerak-gerak ya. Lah baru enak. Oke, Ibu, apakah sudah memilih gerakannya? Oke, silakan Bapak Ibu diusahakan ini ya, on cam ya Bapak Ibu ya. Diusahakan on cam, silakan dilihat gerakan dari teman-teman peserta. Apaan Kirim sih link ya. gerakannya? Gerakan 5 atau Nah, apaan sih? Yang 5 WA Kayak gampang lah. silakan Bos nanti Sarung, Cak. gerakannya disesuaikan berarti ya. Nanti Pak Wangga dengan Pak Ian, kemudian Pak Teguh dengan Pak Iman, Ibu Meli Soalnya dengan nggak usah sarung nih. Pak Denny, Ya kemudian kita Pak Rahmat. menyesuaikan lah. Taruh Ya, Pak menyesuaikan Panji ya. lah. Kalau tidak ada Ya, ini, Pak. orangnya bisa berganti dengan yang di bawahnya. Soalnya lagi sarungan, Jadi Pak. Assalamualaikum Oke. Pak Anton. Pak Anton izin Ya, bertanya Pak gimana Pak Anton. Rahmat? Ya Ini Pak Sep. ngecek nadinya di mana? Saya coba periksa di tangan nggak ada, di leher nggak ada juga Pak Anton. Maksudnya Wadah, Nah, Ning das, itu Bro. Anda Takutnya mati. ini bernyawa tidak ini. serius Pak Anton. Oke. Ini Oke. Kalian semenjak gimana? Siap ya Bapak Ibu ya. iya semenjak berkeluarga kayaknya nadinya nggak ini, nggak lanjut tuh. Oke Bapak Ibu, Kalian banyak dari kita nanti Nadien. coba menghitung dari nadi dulu Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Saya hitung ya. Selama 6 detik saja. Siap Bapak Ibu semuanya? siap. Oke, siap ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Oke. Stop. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau sudah di apa namanya dikalikan 10 hasilnya dan ditulis di sini diminta di awal. Silakan Bapak Ibu ditulis ya, udah masuk Pak Ian 100, Pak Teguh 90, oke. Silakan. Pak Panji 100.
Gemeter soalnya lagi nih kasur sih. Kenapa Ini Pak harus Panji? karena training dah ini Pak Anton. Iya. Pemanasan sedikit olahraga ya Bapak Ibu. Nggak Pak. Saya juga waktu kemarin pas materi ini malam Pak. Dan kebetulan tokennya mati Pak. Jadi saya harus praktek keluar nih. Nah, kan di luar ramai banyak anak-anak. Aja ya, tapi Pak harus Anton. praktek semangat Pak. Iya. Aja biar malamnya kelelahan. Pak Fasil, baru mau beli Pak Fasil. Pak Asep belum hitung nih Pak Asep berapa nih diisi Pak Asep? Nggak ketemu Pak Anton, nadinya ini. Ikutin aja sama yang lainnya Pak Anton. Oke. Tapi harus Boleh, tulis ini nih. Pak Rijal, mana Pak Rijal nih? Belum nulis. Pak Kuswanto ada Pak Kuswanto ya? Pak Indra monitor. Pak Wangga nih kayaknya belum masuk linknya nih Pak Wangga nih. Belum. Linknya mana sih? Oh nanti di ini ya di WA ya coba ya. Aduh, saya lupa buka WA. Pak Ian bisa di copy ke WA Pak Ian. WA grupnya. Link yang di ini. Oke. Siap Bapak Ibu? Sudah tahu temannya yang diamati siapa? Sudah ya? Sudah semua Bapak Ibu? Saya cek lagi ya, berarti Pak Wangga dengan Pak Ian. Nih. Kemudian Pak Teguh dengan Pak Iman. Kemudian Ibu Meli dengan Pak Denny. Kemudian Pak Rahmat dengan Ibu Via. Kemudian Pak Muhammad Labib nggak ada ya. Pak Rijal dengan Pak Panji. Pak Hendra dengan Pak Adul. Kemudian Pak Kuswanto dengan Pak Tri. Atau Pak Indra. Saya dengan Pak Adul tuh berarti tak? Siapa? Apa sama Pak Panji? Dengan Pak Adul. Oh, saya dengan Pak Adul. Are karo Oke. Pak Ya. Aruda. Jadi Pak karo Pak Panji ya, Pak Panji ya. Iya, ngono tulisannya Pak ya. Iya tak? Semua nulis kompak 5 karo 5 loh. Oh gimana? Karo sore. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap kita mulai play ya. Nanti gerakannya. Rijal monitor Pak Rijal. Oke, siap Bapak Ibu. 6 detik tak Pak Anton. Beli. Apakah gerakan saya pindah 20 detik aja ya, 20 detik ya. 20 Pak detik Rijal ya. monitor Pak Rijal. Siap. Oke ya. Error. 20 detik, yuk. Dinyalakan ini dong. Apa namanya? Stop screen dulu. Diaktifin. Aplikasi. Aktifin ayo siap Bapak Ibu. Pengen Nah, ngajak namun mantap. Bel. Diaktifin semua. Nomor 5 aman lah, Anda sambil dodok ya lah. Pak Iman sudah siap nih Pak Iman. Pak Deddy, Pak Deddy. Ibu Via, monitor Ibu Via. Ya Pak Panji. Sambil Tapi awas sih nganggo sarung loh di Sini nggak jalan, Pak. terus lagi gerak ki. Ibu Via, Pak ya, Asep. Ibu Via. Lewat yang ledak ini. Pak Asep bae sing nyonglot piye sing merhatinang ya. Yang Kita lot ngitung Pak Rijal, kita ngitung Pak Rijal. Satu Mengamati bertugas, piye Pak bae ya. Ya. Pak Adul yang ledak satu bertugas mengamati, satu bertugas melakukan. Kalau sarungnya Ya Pak, ada yang mengamati, ada yang melakukan tak Pak? Ya, iya betul Bu. Satu Oh, ya udah. mengamati, satu melakukan. Janjian, Kak. Pak Janjian Asep ini yang janjian. melakukan. Via yang mengamati, oke? Ya. Adul monitor Pak Adul. Oke Pak Asep deh. Pak Iwan Pak Teguh wis. Pak Asep praktek nih. Bagian komplek Jangan mana? lupa mengamati, Kita karo Pak Pak Anton. Adul ini tadi. Pak Indra siap. Pak Denny. Iya, sok Pak Asep yang melakukan. Apa, Mel? Coba Pak Adul ini. Iya. Karo Pak Adul apa karo Pak Panji? Ibu Via, 20 detik, let's go, siap belum? Pak Asep yang melakukan ya? Ya, Pak Adul monitor. Pak Panji dulu, Pak Panji. Pak Panji terus apa? Pastinya nggak kelihatan. Ya, ente dikit. Pak Rijal lah hilang tadi kita bisa ngawasi bela.
Nah, Pak Panji, Dewe, bisa karo siap. sapa Pak Oke, Panji? yo siap. Pak Asep. Nih, Siap ya. Meli sama ngelaku nang Mel. harus karo Pak Adul monitor, Ya. loncat-loncat Pak Adul. Oh, Pak Rizal mah gimana nih? Kita Siap, lagi Bapak Ibu, gimana bisa loncat? mulai ya. Ada ini Satu, beta. dua, tiga, mulai. Yo, gerak, gerak, gerak. Ayo. Ayo. Terus man, terus man, terus man, Pak Adul. terus man, terus man. Jadi sih gampang baik pada anu laku. hijau Iya, terus man, terus. Oke, stop. Kita sinyal Oke, ente Pak Adul. stop. Oke. Sudah semua napas dulu, napas. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan di cek lagi dan tadi saya hitung lagi ya. Sudah pegang semua, sudah ketemu semua? Pak Asep ketemu belum? Udah melakukan Pak Anton. Oh ya belum ya. Oke, siap. 3, Sudah. 2, 1. Ngono bahasa lu. Siap. 3, 2, 1, mulai. Hitung. Langkah apa Iman? Terus langkah. Stop. Nah, oke, silakan Bapak Ibu tulis lagi di Google Play, di Google Slide-nya. Tulis Iya, lagi langkah. silakan. Ya, Nanti setelah orang Mundur muda. dikit. tulis aja biar masih ingat. Jadi nadi akhir. Oke, Pak Yang 120. Oke, Pak Iman 100. Kemudian, Pak Demi nih naik expert nih 130. Oke. 120. Asep teman Pak Asep. Asep. Mana ini mana, Bang? Sampai Oke, sudah semua? Oke, Pak Panji. Oke, sekarang gantian Bapak Ibu ya. Yo, sekarang gantian. Pak Panji sarungnya diucilakan. Ada yang berdiri enggak, tapi bukan tekad. Pak Panji lagi loncat ki. lain diskotik Pak Panji. Siap Bapak Ibu ya. Ya Oke. Pak Adul. Rijal di Barijal lah monitor Barijal. Siap monitor ya gantian. Bu Via, monitor. Yang glot. Mana ya man? Siap ya, monitor Ibu Meli siap. Wah, Ibu Via nya nih. Barijal ki. Sama anaknya nih. Siap, siap, ya. Ya, siap. Yuk. Saya hitung ya. 1, 2, Bawang nggak 3, nyaman mulai. 20 detik. Yuk, mulai. 20 detik. Iya, terus. Disinglan ini. Pemanasan gua masih encok. Tenang Pak Sendra, pasti hari kira bine. Ayo Bawang Gang Stop. lakuin enggak? Oke. Pak Panji, ayo. Terima kasih. Aduh, Luar biasa. Semua semangat. Stop. Pak Hendra, masih terusan Pak ya. Pak Hendra mandek wis deh. Semangat. Terlalu semangat. Pemanasan ya Pak Adul, kok bengi. Oke, Bapak Ibu, tadi yang sudah melakukan silakan dipegang nadinya dulu, kemudian saya waktuin. Siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3, mulai. Oke. Stop. Oke, silakan ditulis lagi di Google Slide-nya, Bapak Ibu. Oke. Barijal Bawangga nih, Bawangga. Ibu Meli. Oke, sudah menulis. Bisa ngomong. Pak Panji. Punten angkat telepon Pak Panji. Pak Panji, Halo, telepon Mas. angkat. Aman Pak Asep. Telepon angkat, telepon angkat. Telepon apa maning? Ngobrol, perlu. Lah, sama ini kita lagi perjalanan ini angkasa nih. Yang harus saya lah. Oke. Siap. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bu Meli belum nih Bu Meli. Serius, Pak Belum Panji, masuk nih, Bu serius. Meli. Angkat. Bayan dan punya bayan lah, biasa bayan. Pak Indra mana Pak Indra nih? Tadi sudah Masih masuk, pegel iki Pak. Pak Anton, Pak Anton. Sudah masuk belum, Pak? belum. Oh ya sudah Bu. Kan, Oke, sudah Bonggan mau semuanya. yokin Pak Pak Panji Hendra ya. angkat telepon, punten. Siap. Ya urusan pribadi Mas jadi kan si Panji Mene, Pak Sep. Lu nyokot HP lu. Ketoprak Ibu, ewas kita metu lanjut maning ke Pak Dul. materi ya Pak Ibu ya. Saya share screen dulu. Bu Meli temenannya sampai naik itu ya. Apakah sudah terlihat Pak Ian? Sudah terlihat. Ini ngono sih ketinggalan zamannya. Nah, tadi kita sudah mengisi tabel ini. Ini kamera Kemudian loh. di sini terkait dengan self dan peer assessment, Yang bisa kemudian dipakai ini bisa diurut belakang latihan tuh. koordinasi. Nah, nanti Bapak Ibu sudah memilih dari tiap gerakannya. Kemudian, nah, di sini tadi sudah kita catat ya, hitung denyut nadi akhir dan catat. Kemudian apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Jangan aku. Oke, tadi Bapak juga kan kamera lu, bos. selain melakukan aktivitas, Terus Bapak juga lo dipencet. mengobservasi ya Bapak Ibu ya. Sudah mengobservasi pasangannya yang tadi Terus melakukan pilih gerakan. background. Oke. Nah, di sini ada umpan balik Bapak Ibu. Mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nah, tadi buka lagi spreadsheet-nya atau Google Slide-nya. Nah, di sini ada umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan apakah gerakannya sudah baik atau masih ada kekurangan ataukah sudah sesuai. Silakan Bapak Ibu bisa tuangkan di Google Slide tadi atau spreadsheet tadi. Silakan Bapak Ibu di titik. Ini gimana? Panji melakukan gerakannya dengan ngantuk ya Pak Panji. Ngantuk terus gerak-gerak Pak Panji ya. Berarti di kolom temennya ya berarti ya? Pak Iya. Anton ya? Apa di kolom sendiri? Di kolom sendiri Pak, di kolom sendiri. Kolom sendiri, tapi kita menilai siapa gitu. Ya berarti ke kolom orang yang kita amatin kan Pak Anton, bukan di sendiri. Coba dicek. Umpan balik mana? Saya udah nulis di Pawangga kan, saya ngamatin Pawangga tadi. Pak Anton, saya sudah. Oh iya, benar berarti mengisi di kolom pasangannya berarti ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Panji, salah ngisi kok. Pawangga ditunggu komentarnya. Oh enggak bisa pakai apel Pak enggak? Bisa nggak HP beli? Bisa ya? Kayaknya pakai HP jadi susah ya mungkin. Angga Barijal, ditulis Barijal. Dicopas tuh, Barijal. Pak Asep bisa ketemu dorong backgroundnya Pak Asep. Nah, Awas guyonan mau bocokan. nelpon pengen nyaluk anak background nih. Dibongkar aja apa di sini kan? Bisa rahasia kok. Pak Panji, wara kedik. Mak kan ini marek dolan.
sampai nakon nih telepon Kak. Kita benakan nih Pak Ian nih. Pak Yanus ganti lu gambarnya lain hotel. Gigi kita orang teka-teka di planetnya. Oke, sudah Pak Ibu ya. Oke. Di sini sebentar. Ada jujur-jujur bisa nih Pak Rizal. Oke, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan umpan baliknya terkait dengan hasil yang sudah tadi dilakukan oleh temannya. Seperti itu. Silakan ada yang mau present, boleh? Gimana Pantan? Silakan ada yang mau umpan balik, memberikan pernyataan terkait dengan hasil yang sudah tadi dilakukan. Mana ini? Siapa yang angkat? Saya Pak Anton. Pak Rizal, boleh Pak Rizal, silakan. Ya, Menganalisis, ini observasi apa tadi? observasi ke Pak Panji ya. Siap. Kalau saya lihat gerakannya kurang maksimal Pak Anton. Karena lompatannya Soalnya lompatannya kurang tinggi Pak Anton. Ngantuk kayak Lompatannya kurang tinggi, kurang begitu serius. Makanya ketika denyut awal 100 dengan denyut di akhir itu bedanya cuma 10 Pak Anton. Iya. Jadi, makanya itu mungkin lompatannya kurang terlalu tinggi. Jadi kurang tenaga itu Pak Anton. kurang memuaskan ya. Memuaskan. Iya, mungkin ngantuk kayaknya. Anda puas, saya lemas. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Iya, siap. Ya. Silakan yang lain barangkali ada yang mau memberikan pernyataan balik. Ya Pak. Siap, Adul. Mangga. Ya, terima kasih. Kalau saya kebalikan dari yang tadi disampaikan, artinya ke Pak Arudia sih begitu semangat Pak, terlihat juga di visual tuh, di kamera juga gerakannya sangat bersemangat dan terlihat juga di data kan peningkatan denyut nadinya begitu signifikan Pak. Jadi Pak Hendra ini luar biasa Pak, perlu kita contoh panutan. Biasa di luar Pak. Biasa di luar. Biasa di luar gitu. Kalau Aril. Oke, terima kasih Pak Adul atas umpan baliknya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dalam kondisi istirahat, tentunya nadi kita juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ketika kita berikan aktivitas yang terkait dengan aktivitas fisik, maka nadi kita juga akan meningkat. Nah, sesuai dengan kemampuan atau umur juga ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan ini di pembelajaran di sekolah, mengenalkan bahwa memang kita harus mengukur denyut nadi kita seperti apa, apakah denyut nadi latihan, apa denyut nadi untuk atlet dan sebagainya. Ini penting kita pahami karena apa? Karena ini terkait dengan kondisi fisik kondisi kesehatan anak ya. Apalagi kalau misalkan anaknya lagi sakit, akan ketahuan dari sini. Nah, dari denyut nadinya peningkatannya pasti akan lambat. Tapi ketika mereka kondisi fit, pasti akan peningkatannya lebih cepat. Dan kemudian juga ketika sudah selesai menyelesaikan kegiatan fisik, mereka juga akan kembali denyut nadinya ke denyut nadi istirahat seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut materinya. Nah, tadi kita sudah melakukan umpan balik terkait dengan gerakan yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan oleh pasangannya. Nah, sekarang kita ada peran tematik nih, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat apakah
gerakannya sudah dilakukan dengan benar atau masih kurang tepat dan sebagainya. Silakan barangkali ada yang mau raise hand. Pak Asep bro. Pernyataan tadi. Pak Indra, boleh monitor Pak Indra. Pak Indra monitor. Halo, siapa? Nah, ya, di sini Pak Indra, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar tadi terkait dengan gerakan tadi Pak Indra? Baik, terima kasih Pak Anton. Menurut saya mungkin dari apa yang sudah diperlihatkan di video, contoh gerakannya dengan apa yang saya sendiri lakukan, mungkin kalau sudah benar sih kayaknya mendekati mungkin Pak. Iya. Tapi untuk perubahan denyut nadi cukup signifikan untuk perubahannya. Jadi yang ngos-ngosan Pak. Lumayan ya. Lumayan pas. Mungkin itu saja Pak. Mantap. Betul. Oke, terima kasih Pak Indra terkait jawab pertanyaan pemantik yang nomor 1. Kemudian ada lagi pertanyaan pemantik berikutnya. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Mangga Bapak Ibu barangkali bisa resen lagi. Yo, aktif. Menyambungkan Pak Anton tadi dari pertanyaan pemantik yang pertama, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, adakah efek yang saya rasakan atau Bapak Ibu rasakan? Lumayan Pak Anton, efeknya seperti tadi yang saya sampaikan itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Jadi artinya ada efek yang sangat perubahan yang sangat saya rasakan gitu dengan dari apa yang saya lakukan, gerakan yang saya lakukan tadi. Terima kasih Pak Anton. Iya, terima kasih Pak Indra. Betul sekali. Terkait tadi gerakan yang sudah kita lakukan, pasti efeknya ada ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin perubahan suhu dari tubuh kita, itu akan tadinya dingin atau sejuk gitu. Kemudian setelah adanya aktivitas akan menjadi lebih hangat gitu kondisi tubuhnya. Kemudian kerja paru-paru kita juga semakin cepat ya, kerja jantung juga semakin cepat sehingga bisa menaikkan denyut nadi yang sudah kita tulis tadi seperti itu. Kemudian efek tersebut mengindikasi apa ya Pak? Apa nih pertanyaannya? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Berarti apa itu Pak? Menurut Bapak Ibu semuanya. Ini agak rancu nih pertanyaannya nih. Nah, mungkin di sini efeknya ya tadi adanya peningkatan suhu tubuh, kemudian adanya peningkatan kerja jantung, mungkin kerja paru-paru, tadi ngos-ngosan juga ya, seperti itu Pak Indra ya mungkin ya. Oke, lanjut. Materi berikutnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Silakan, barangkali ada yang raise hand lagi terkait hal ini. Izin menjawab Pak Anton. Oke, siap Ian, mangga. Di sini apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Mungkin yang mempengaruhi itu berarti karena kita melakukan aktivitas gerak yang membutuhkan mungkin ototnya juga jadi bergerak, mengakibatkan denyut nadi juga jadi naik karena apa nih ibaratnya ya, yang tadinya diam pasif tiba-tiba bergerak, jadi langsung naik denyut nadinya, berkeringat. Kemudian tadi saya sedikit sesundukan mungkin habis makan tadi ya. Baik, itu aja Pak Anton, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ian. Betul lah sekali apa yang dikatakan Pak Ian. Tentunya di sini yang mempengaruhi denyut nadi naik itu adalah yaitu aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang kita lakukan.
seperti kegiatan-kegiatan berjalan, berlari dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, di sini juga ketika kita memberikan pembelajaran pada anak-anak, tentunya kita juga harus memahami hal ini bahwa dari nadi ini atau aktivitas ini kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Jangan sampai kita memberikan pembelajaran materi misalkan sepak bola, kita langsung itu bermain dan sebagainya. Tentunya ada kegiatan aktivitas yang fundamental dulu, yang gerak dasar dulu, misalkan gerak pemanasan, kemudian gerak melentukan tubuh, kemudian gerakan mengangkat kaki dan sebagainya. Itu juga aktivitas yang akan menunjang dari nadi kita akan meningkat seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, di sini ada, mari kita merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play atau bermain peran tadi. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu kenapa? Nah, di sini kita nanti memanfaatkan mungkin seperti yang kemarin ya. Kita manfaatkan Jamboard ya, Bapak Ibu. Bentar. Saya kirim linknya nanti di Jamboard di mana? Di sini ada Jamboard. Oke, baik Bapak Ibu, karena di sini kebetulan Jamboardnya juga tidak terkoneksi lagi. Jadi, mangga silakan pertanyaan romantik ini bisa diketik di kolom chat Bapak Ibu. Silakan manfaatkan fitur kolom chatnya untuk bisa menjawab pertanyaan terkait dengan analisis bersama proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu manfaatkan kolom chatnya. Bapak Andi sudah menjawab, siap, sudah berpusat pada peserta didik, karena peserta didik memilih sendiri gerakan yang disukainya. Ya, betul. Pak Ian juga sudah menjawab, pembelajaran sudah sangat berpusat pada peserta didik, karena pada saat pembelajaran peserta didik saling mengamati dan saling memberikan komentar terkait aktivitas gerak yang dilakukan oleh temannya. Betul sekali. Silakan yang lain Bapak Ibu melanjutkan di kolom chat. Ibu Mele juga sudah. Kita berarti sampai setengah 10 Pak Ibu ya untuk selesai kegiatan ini. Maaf tadi ada kendala teknis. Ya, sudah menjawab.
Bapak Ibu, mungkin hampir sudah semua menjawab di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mempresentasikan terkait atau memberikan jawabannya secara langsung terkait dengan pertanyaan pemantik yang sudah ada di slide. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau raise hand. Oke, Bu Meli, mangga silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya sudah berpusat pada peserta didik ya Pak, karena di sini kan kita juga dilihatkan video dan mana semua siswa atau peserta didik itu memilih dengan gerakan yang dia sukai, gerakan yang mungkin mereka senangi atau yang membuat mereka menurut mereka gampang gitu untuk dilakukan. Jadi menurut saya sudah berpusat pada peserta didik sih Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Meli. Benar sekali Pak Ibu ya. Jadi terkait dengan gerakan yang tadi kita lakukan, itu sudah mencakup dari pembelajaran berpusat pada peserta didik, karena tadi juga ada unsur choice, voice, sama ownership. Jadi di sini choice sendiri anak disuruh memilih gerakan-gerakan yang memang mereka sukai. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ketika kita mungkin melakukan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Mungkin yang di SD barangkali ada gerak dasar lokomotor atau gerak manipulatif, Bapak Ibu ya. Nah, di situ misalkan gerak dasar melempar. Nah, gerak dasar melempar di sini kita memberikan opsi berbagai macam misalkan bola atau benda yang mereka bisa manfaatkan. Misalkan melempar datar atau melambung atau menyusur tanah, itu kan ada materinya di gerak dasar manipulatif. Nah, itu bisa anak-anak bisa diberikan pilihan terkait dengan benda atau bola yang mereka senangi. Misalkan ada bola basket, ada bola voli, ada bola kasti, ada bola sepak. Nah, anak-anak bisa memilih mana yang mereka sukai. Nah, itu harus kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa melihat karakter anak-anak, oh berarti mereka ini kelompok ini memilih bola basket lah, mungkin mereka lebih suka tantangan karena tahu sendiri bola basket kan lumayan berat untuk anak-anak SD ya, berarti anak-anak tersebut memilih tantangan mungkin seperti itu, atau mungkin ada yang memilih yang kecil saja biar mudah, dan seperti itu. Kita bisa memahami karakter dari anak-anak tersebut seperti itu Pak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard atau di kolom chat aja Bapak Ibu ya. Karena di sini kebetulan tidak ada di gimmicknya. Silakan Bapak Ibu tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Manfaatkan lagi kolom chatnya, silakan. Apakah di sini peran guru sebagai fasilitator atau mungkin guru sebagai pembimbing atau peserta didiknya sebagai apa namanya subjek yang melakukan dan sebagainya, itu bisa dipaparkan Bapak Ibu di kolom chat, silakan. What's important here is that we're sharing the decision making, right? What's important here is that we're sharing the decision. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat lagi. Iya, Pak Iman sudah. Oh, belum ya.
Oke, Bu Fia sudah, peserta didik harus merasa terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Sangat tepat sekali, Bu Fia. Ya, silakan yang lain. Peran guru hanya menjadi fasilitator dari Pak Panji. Guru hanya jadi subjek dalam pembelajaran, ya betul. Oke, Bu Meli sudah. Pak Teguh perempuan terus ya. Sudah Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah semua ya untuk mengisi di kolom chatnya. Betul sekali Bapak Ibu, di sini peran dari guru hanya sebagai fasilitator dan untuk peserta didiknya yaitu berperan sepenuhnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan seperti aktivitas yang tadi sudah kita lakukan seperti itu. Nah, di sini ada Student Center Learning ya atau SCL. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, Oke, di sini ada sedikit gambaran tentang SCL yaitu what's Student Center Learning yang mungkin Bapak Ibu sudah membacanya di LMS Bapak Ibu ya. Di sini terkait dengan SCL tentang Student Center Learning. what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at, so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit gambaran tentang SCL bahwa di sini pembelajaran SCL ini atau Student Center Learning ini adalah bukan berarti anak itu sepenuhnya bebas melakukan aktivitas yang mereka inginkan, tapi kita juga sebagai fasilitator bisa memfasilitasi mereka tentang pembelajaran apa yang kita akan lakukan seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya anak itu dibiarkan, tapi anak-anak diberikan kesempatan untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam proses pembelajaran. Misalkan contoh ketika pembelajaran terkait dengan bola kecil atau bola besar atau mungkin terkait senam lantai barangkali ya. Nah, itu kan membutuhkan alat. Nah, alat
misalkan diberikan tugas kepada anak-anak untuk bisa menyiapkan alatnya sendiri, kemudian mereka juga setelah selesai melakukan aktivitas, anak-anak juga bisa disuruh menyimpan peralatannya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka lakukan di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what's. Nah, di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SEL. Di sini peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, peran peserta didiknya yaitu aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, di sini ide-idenya dimunculkan. Ya, bagaimana pembelajaran bisa berlangsung, misalkan pengennya berkelompok atau misalkan pengennya menggunakan bola apa gitu, anak-anak diberikan kebebasan untuk bisa berkreasi. Kemudian peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pelajaran. Kemudian berikutnya peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Di sini peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, di sini mungkin lebih enak diterapkan di sekolah seperti SMA, SMP, ya mungkin anak-anak bisa memberikan strategi pembelajaran seperti apa, ya seperti itu. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian yang peran peserta didik yang terakhir, belajar secara aktif dan dalam kelompok maupun individual. Nah, di sini tekankan boleh berkolaborasi dengan teman yang lainnya dengan menggunakan kelompok atau misalkan secara individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran student center learning. Kemudian dalam SEL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab dan kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajarannya masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, di sini untuk terkait pengukuran yaitu kayak asesmen seperti itu, nah itu kan ada tuh penilaian teman sejawat. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bentuk dari tanggung jawab murid terhadap temannya seperti itu untuk bisa menilai seperti apa teman saya melakukan kegiatan pembelajaran, apakah menendangnya sudah benar, apakah gerakan awalnya sudah bagus. Nah, itu diberikan keluasan pada peserta didik untuk bisa menilai temannya sendiri. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengeksplor kemampuannya seperti itu. Kemudian jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di sini ada small group discussion. Ya, di sini ada role play dan simulation, kemudian discovery learning, self direct learning, cooperative learning, conceptual learning, problem based learning, collaborative learning atau PJBL, project based learning. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah membacanya Bapak Ibu ya di di LMS. Nanti saya akan mungkin barangkali dibagikan modulnya, nanti silakan Bapak Ibu pelajari terkait jenis pembelajaran SEL ini. Kemudian aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk memahami karakteristik dan minat anak. Nah, di sini tugas Bapak Ibu kalau nggak salah ini mencocokkan ya terkait dengan aspek sosial, apakah adanya di sekolah menengah atau sekolah atas, SMA, SMP, PAUD, SD ini terkait dengan karakteristik
dan minat anak. Nah, di sini. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai, Bapak Ibu. Nah, untuk jasmani, kira-kira gerakan dasar kayak seperti berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat ini di usia berapa kisarannya Bapak Ibu? Silakan boleh open mic-nya semua boleh. Kita sharing aja diskusi. 0 sampai 2. Kemungkinan di 0 sampai 2 tahun apa ya? 0 sampai Jasmani 2 tahun ya. berangkat. Iya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri, merasakan, belajar untuk memahami perasaan orang lain dari sosial mungkin ya. Ada di kisaran berapa Pak Ibu? Bidang sosial. Ada di kisaran usia berapa? 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Ya, silakan yang lain. Open mic-nya semua barangkali boleh. Mungkin 5 sampai 6 tahun, Pak. 6 tahun, oke. Mungkin rasa sosial ya, sudah mengetahui kondisi yang ada di sekelilingnya. Kemudian Kemudian mereka yang terakhir, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka emosional. Nah, di usia berapa emosional ini? 12 sampai 18. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun itu. 6. Oke. Ya, ini 6 sampai 12. 12 sampai 18, Pak. Oke, siap. Terima Kakak kasih. Asep sih duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Yang terakhir, nah anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, sini 12 sampai 18 contoh. 12 sampai 18 tahun. Nah, 12 sampai 18 tahun itu. Sakit teman-teman saya. 18. Oke, apakah Bisa Bapak kayak Ibu gini, bisa mantep, menjawab dengan sesuai terkait dengan hal ini? Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Betul. ini jasmani, sosial, benar, emosi, mental di sini. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Nah, untuk jasmani 0 sampai 2 tahun. Oke. Kemudian untuk sosial 5 sampai 6 tahun karena mungkin usia SD barangkali ya. Usia masuk SD. Oke. Berikutnya emosional itu 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini mungkin gejolak mereka atas kemarahan, kesedihan bercampur di sini terkait dengan emosional dan terkait. Dan berikutnya, nah tentang mental juga di 6 sampai 12 tahun seperti itu Bapak Ibu. Ya, mari kita diskusi. Pak, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter? Bentar. Oke, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau menjawab soal ini, pertanyaan ini? Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Pak Panji, silakan Pak Panji, silakan Mangga, masih menyala bangku ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Fasil. Siap, Pak Panji. Pentingnya guru untuk mengetahui karakteristik itu, yang pertama itu agar guru mengetahui kemampuan peserta didik itu seperti apa, karena tingkat kemampuan itu berbeda-beda. Iya, yang kedua itu tentang berarti karakteristik ya kemampuan. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panji, betul sekali terkait karakteristik peserta didik di sini penting bagi Bapak Ibu kita ketahui bahwa peserta didik ini berbagai macam karakter ya, karakter dari pribadinya, kemudian sikap, kemudian perilaku dan sebagainya itu mempunyai karakter masing-masing. Barangkali ada yang lain, silakan untuk
menanggapi terkait pertanyaan pemantik ini? Silakan Bapak Ibu. Pak Ian, silakan Pak Ian, mangga. Baik, terima kasih izin memberi jawaban untuk kenapa penting guru mengetahui karakteristik peserta didik. Di sini agar guru tuh bisa menentukan model pembelajaran seperti apa yang sekiranya menarik para peserta didik itu untuk belajar. Kemudian Iya. cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik. Jadi caranya adalah kita melihat dari sebagian besar peserta didik itu minatnya seperti apa gitu. Ada yang memang mereka senangnya dengan berkelompok. Jadi kita tentukan model pembelajarannya ke berkelompok supaya mereka lebih tertarik untuk belajar. Paling itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian. Sangat tepat sekali sudah melengkapi juga tadi benar apa kata Pak Panji juga terkait dengan karakter peserta didik ini kita harus bisa mengetahui karena apa? Karena kita akan mudah untuk bisa menentukan model pembelajaran apa yang bisa kita laksanakan gitu. Tadi kita Pak Ian betul terkait dengan pengelompokan, kemudian agar anak bisa lebih tertarik dan sebagainya itu harus kita punya strategi khusus ya untuk untuk bisa kita lakukan karena di sini pentingnya observasi terkait dengan karakter anak. Kadang karakter anak ada yang senangnya aktivitas fisik seperti permainan gitu. Ada yang mungkin aktivitas senam irama mungkin ada. Nah, itu juga perlu kita pikirkan bahwa anak itu senangnya pembelajaran seperti apa gitu. Ya, apa bisa menggunakan musik, apa bisa menggunakan alat atau cukup dengan pembelajaran seperti biasa gitu tanpa alat seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini kembali lagi bahwa kita harus menyesuaikan pembelajaran di kelas. Jadi bukan hanya kemauan seorang guru, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa, kita harus menyesuaikan. Bahwa di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekolah kita untuk dijadikan model pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah di sini ada diferensiasi konten yaitu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Nah, kemudian ada diferensi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian merujuk yang terakhir diferensiasi produk ya. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang dipelajari. Dan di sini diferensiasi ini mungkin dipeta-petakan lagi ya. Ada konten, ada proses, ada produk. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Mampunya yang mana nih? Apakah dengan diferensiasi konten saja terkait dengan materi pengetahuan atau konsep dan keterampilan yang perlu diajari sesuai dengan kurikulum, apakah melihat dari prosesnya, apakah kita harus bisa menghasilkan produk dari apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya, barangkali mangga untuk resen kembali Bapak Ibu yang mau menjawab terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Apakah ada kendala dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Apa kendalanya? Boleh disebutkan. Nah, barangkali kita sudah sharing di sini untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, kemudian ada juga gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau raise hand?
Silakan Bapak Ibu, sebentar lagi kita selesai. Ada yang mau resen terkait hal ini? Jadi kendala apa yang mungkin dialami Bapak Ibu untuk melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin beberapa kendalanya mungkin karena kita belum familiar dengan model pembelajaran seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin karena kita hanya terpaku terhadap kurikulum, kemudian pada rencana pembelajaran atau modul ajar yang kita susun, sehingga kita belum bisa melakukan modul pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mau raise hand? Oke, esensinya mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya terkait dengan LMS yang Bapak Ibu pelajari. Jadi ada modul-modul di sana di 1.3 ini banyak sekali bacaan-bacaan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, setelah sesi ini silakan Bapak Ibu unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi yang menulis refleksi Anda. Nah, di sini menjelang akhir nanti Bapak Ibu terkait penugasan ya, nanti diperhatikan Bapak Ibu untuk due date-nya. Karena saya menilai di sini ada beberapa mungkin yang belum memahami tentang due date. Jadi due date itu nanti batas akhir pengerjaan tugas. Biasanya itu ada di bagian atas. Nah, misalkan di tanggal berapa, misalkan tanggal 20, tanggal 21, nah itu Bapak Ibu harus kerjakan sesuai tepat waktu. Kalau misalkan pengerjaannya lewat dari hari itu, pasti nanti akan ada tulisan LED ya, LED warna merah. Nah, itu berarti Bapak Ibu sedikit terlambat. Tapi nggak apa-apa, daripada tidak mengerjakan sama sekali, Bapak Ibu tinggal kerjakan saja, sehingga nanti saya juga menilainya dengan sesuai dengan pengerjaan Bapak Ibu seperti itu. Insya Allah saya juga bakal loyal terhadap nilai, karena Bapak Ibu di sini saya menilai di kelompok kelas A ini alhamdulillah sangat luar biasa antusiasmenya, karena di kelompok-kelompok yang lain banyak yang memang keluhan-keluhan dan sebagainya. Nah, itu di kelompok ini alhamdulillah semuanya aktif gitu. Saya senang ketika ada interaksi atau tanya jawab, Bapak Ibu bisa tanpa disuruh bisa raise hand. Itu yang diharapkan oleh kami sebagai fasilitator untuk bisa berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik dengan para peserta seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, nanti terkait tugas refleksi. Nah, tugas refleksinya. Nah, nanti tugas refleksi itu bisa menggunakan contoh yang kemarin tuh yang ada topi, kemudian ada 4F. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi nggak usah semuanya yang dipakai, tapi pilih salah satu saja untuk bisa merefleksikan. Misalkan 4F kan ada fact, ada feeling dan sebagainya, itu kan tinggal dituangkan saja refleksi Bapak Ibu terkait pembelajaran 1.3, misalkan terkait perasaannya sangat senang dan sebagainya gitu terkait pembelajaran modul 1.3 ini. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih salah satu saja, tidak usah semua. Jadi misalkan model topi, tinggal diikuti aja pertanyaannya misalkan tentang deskripsi, kemudian tinggal jelaskan aja deskripsinya seperti apa terkait dengan modul 1.3. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, oke, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian Bapak Ibu menganalisis tadi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu di sini harus dari modul 1.3 ini apa yang bisa didapat dari Bapak Ibu, yaitu tadi bahwa pembelajaran PJOK itu harus berpusat pada peserta didik, kemudian dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Nanti disesuaikan aja dengan sekolah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ngajar di SD,
ngajar di apa namanya di SMP dan SMA itu nanti disesuaikan saja dengan karakteristiknya. Kemudian menganalisis tadi kasus kegiatan pembelajaran BJOK berdiferensiasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ibu. Mungkin sebelum ditutup ya, nanti saya pengen ada satu orang mungkin bisa membungkus materi yang kita pelajari saat ini, merefleksikan bagaimana pesan-pesannya dan apa yang bisa didapatkan dari kegiatan di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau raise hand untuk bisa merefleksikan kegiatan di hari ini. Mangga Bapak Ibu. Ada yang mau? Silakan. Ada yang mau? Ayo. Silakan Pak Ian, Pak Panji, barangkali. Oke, Pak Ian, mangga Pak Ian. Membungkus. Pak Basil, terima kasih. Izin saya membungkus kegiatan pembelajaran malam hari ini. Walau sudah mungkin larut malam, tapi masih pada bersemangat. Baik yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini adalah bahwa kita ketika dalam pembelajaran PJOK itu tidak melulu harus menggunakan fluid. Itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan materi terhadap siswa itu juga tidak melulu dengan baris atau melingkar, tapi dengan berbagai macam teknis untuk mengalihkan perhatian peserta didik, bukan hanya dengan berbaris. Kemudian mungkin kita harus lebih melibatkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran dengan cara ya mereka saling berinteraksi untuk saling memberikan koreksi, memberikan motivasi, memberikan penilaian itu benar-benar antara siswa dan siswa di situ. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap peserta didik itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang ketika di umur apa dia lebih suka dengan kegiatan yang fundamental, ada yang juga yang emosional. Jadi kita dengan seperti itu bisa menentukan pembelajaran yang pas dalam setiap usia siswa. Ketika kita mengajar SD, saya pribadi di SD ya, jelas banget kalau di SD mereka senang banget dengan gerakan-gerakan yang fundamental seperti berlari. Terkadang diulang-ulang, balapan lari selalu senang anak-anak. Dan jelas di setiap usia itu sangat bisa menentukan pembelajaran. Baik, itu aja paling dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian sudah membungkus ya pertemuan tatap maya kita di malam hari ini. Oh, benar memang sesungguhnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memang pembelajaran yang unik dan mungkin akan sulit kita terapkan kalau misalnya kita tidak ada niat gitu Bapak Ibu. Jadi kita mulai sekarang, kita coba kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bahwa anak-anak itu bisa diberikan peran yang lebih dibanding sebelumnya. Misalkan terkait dengan choice-nya, terkait dia bagaimana memilih peran apa yang akan dia lakukan, misalkan apakah dia menjadi kiper atau menjadi penyerang mungkin di dalam bermain sepak bola. Nah, itu juga diberikan keleluasaan pada mereka. Kemudian juga terkait penyampaian ide-ide dari mereka. Pak, saya pengennya ini, Pak. Pak, saya pengennya bermain permainan kasti, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, tinggal menanggapi saja dengan respon yang positif bahwa memang anaknya lagi pengen permain bola kasti, tidak apa-apa, tinggal dilaksanakan saja. Jadi pembelajaran itu tidak mesti harus sesuai dengan runutan apa yang sudah ada di modul pembelajaran kita, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemauan anak. Nah, tinggal kombinasikan saja dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Yang penting semua pembelajaran dalam satu semester itu bisa terlaksana gitu, seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak bosan, tidak tidak tertekan, mereka itu akan happy, akan senang dengan pembelajaran PJOK.
Dan kemudian juga yang terakhir dengan ownership, mereka bisa mengeksplor lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Jadi seperti itu, biar mereka bisa mulai berkembang, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, terima kasih Pak Ibu sudah menemani di tatap maya yang di modul 1.3 ini. Mohon maaf tadi banyak gangguan di awal, dan saya harap kita semua mendapatkan esensinya bahwa pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini harus berpusat pada peserta didik, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu ada pertanyaan sebelum ditutup Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, tadi kita mulai jam berapa tadi Bapak Ibu? Jam 20 lebih. Lebih 5 kalau nggak salah, sebentar lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu, silakan barangkali mau sharing-sharing terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Kita juga bisa sharing, bisa secara langsung, misalkan bisa secara seperti ini tatap maya, atau misalkan bisa by phone dan sebagainya. Itu juga bisa dilaksanakan. Bahwa kita juga perlu yang namanya berkolaborasi, seperti itu. Barangkali mungkin Bapak Ibu yang sekolah berdekatan dengan sekolah yang lain, itu juga bisa jadi bahan itu Bapak Ibu. Misalkan sekolahnya Ibu Via dengan Ibu Meli berdekatan nih. Nah, kita bisa berkolaborasi, misalkan kita buat kompetisi, misalkan sepak bola laki-laki, sepak bola perempuan, itu bisa dikolaborasikan. Jadi kita anak-anak itu ada tantangan tersendiri gitu, untuk bisa melakukan pembelajaran. Jadi bukan hanya dengan teman satu sekolah saja, tapi bisa dengan sekolah yang lain, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga saya di sekolah saya pribadi kan dari Ujung Semi ya, daerah Ujung Semi itu ada di kecamatan itu ada lapangan sepak bola, ada lapangan futsal itu di Kaliwedi. Nah, saya sering bawa ke situ. Jadi anak-anak bawa sepeda, kemudian nanti tinggal menghubungi sekolah yang terdekat aja gitu. Pak, ayo misalkan kita bermain bersama pembelajaran futsal gitu di lapangan futsal. Jadi kita datang bersama gitu. Itu juga akan menambah wawasan anak-anak juga terkait dengan pembelajaran PJOK seperti apa gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu boleh angkat jempolnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita berada di penghujung kegiatan tatap maya ini, dan saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan esensinya seperti apa terkait dengan modul 1.3 ini. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas di LMS terkait dengan refleksi. Dan kemudian Bapak Ibu sedikit menyinggung kemarin ya, untuk tugas-tugas yang masih belum, mohon dilengkapi Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu mengisi tugas, menilai nanti saya akan menilai. Jadi biar nanti tidak ada kekosongan. Nah, nanti akan saya upload terus sebelum misalkan due date-nya akan saya upload siapa yang masih belum. Jadi mungkin caranya bisa lewat grup, bisa lewat Japri ya, seperti itu. Terima kasih pokoknya Pak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tadi siapa yang membuka doa, siapa tuh? Saya lupa. Pak Panji ya? Pak Panji ya? Panji mana Pak Panji? Pak Wah, udah Panji. tidur Pak Panji. Pluto ya kayak. Pak Panji monitor. Aman. Oke, mangga Pak Panji untuk menutup kegiatan hari ini dengan berdoa kembali Pak Panji. Terima kasih Pak Fasil. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita lalui dengan baik, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan ke Terima kasih Bapak Ibu.
Oke, mungkin izin saya stop record dulu ya, Bapak Ibu. Atau foto dulu Bapak Ibu ya, foto dulu ya. Kita foto dulu. Pak Basil walaupun Iya, ngantuk. Mangga dibuka walaupun sudah ngantuk banget. Oh, Pak Wangga nih. Pak Wangga, mantap semangatnya nih. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Ya, Paling dibuka planet kameranya. Mars nih. Siapa yang bisa? Pak Ian bisa nggak screenshot Pak Ian? Pak Ian bisa. Kalau enggak, lagi preman. Pak Indra, Pak Indra. Adul, Pak Adul lagi jalan di Padul tuh. Pasir, burung pasir lah backgroundnya nih. Hitung bayang, hitung sih. Umumnya Pasir. Siap ya. 1, 2, 3. Maning deh. Maning nggak ngake. Maning tas si maning. Maning. Oke. Full screen-nya pribe sih. Aduh. Nah. Wis lah kan bae. 1, 2, 3. Oke, 3 kali ya. Oke, sudah. Rijal. Apa? Panji. Tanya dulu kita Pak Panji. Ya. Disuruh Bayan. Sudah saya kirim di grup. Pantauan sudah saya Oke, kirim terima di kasih grup. Bayan. Oke, saya izin tutup dulu Bapak Ibu ya. Oke.